NO, energi aktivasinya adalah 134 kJ. Jalan dari reaksi itu kurang lebih ya, itu seperti ini kalau dimodelkan dengan transition state. Jadi O itu rangkap 3 dengan C bereaksi dengan O yang rangkap ini ya, ikatan tunggal N, dan rangkap 2 dengan O. Reaktannya adalah ini. Yang bereaksi siapa? Yang berikatan nanti adalah C. Di sini dia memotong satu ikatan dengan O, kemudian mengikat O yang lain. Jadi O yang tunggal itu diambil oleh CO sehingga membentuk CO2 dan NO. Kalau tadi menjelaskan bahwa yang bertumbukan harus C dan O ini sama ya teman-teman, karena memang dia yang bereaksi gitu. Nah ini sebelum membentuk produk, dia akan membentuk activated complex transition state ya. Dia biasanya tidak stabil, jadi langsung akan membentuk produk gitu. Jadi kalau kita kalau kita mau tahu berapa sih atau kapan itu terjadi itu sulit sekali meskipun lewat eksperimen, karena dia tidak stabil dan terjadinya cepat. Nah ini adalah intermediate antara reaktan dan produk ya, activated complex ini. Di sini dibilang bahwa transition model ini itu biasanya lebih akurat daripada collision model. Jelas siapa yang diputus, siapa yang mengambil gitu ya. Ini menjelaskan mengapa energi aktivasi itu biasanya lebih kecil daripada entalpi ikatan dari reaktan molekul. Contohnya, misalkan kalau ini bukan energi aktivasinya tadi diketahui 134, dari mana? Dari eksperimen itu ya diketahuinya. Tapi diketahui di data bahwa kalau rangkap 3CO itu ini ya entalpi ikatannya adalah 1075, N dan O itu 607, NO itu 222. Jadi di sini menjelaskan bahwa energi aktivasi itu sebenarnya lebih kecil loh dari energi ikatan dari masing-masing molekul reaktannya. Kemudian saya lanjutkan ke reaksi eksotermis dan endotermis. Teman-teman sudah paham semua ya reaksi eksotermis dan endotermis ya. Reaksi eksotermis itu adalah reaksi yang menghasilkan panas dan gitu ya. Mengapa kok reaksi eksotermis itu bisa menghasilkan panas? Sesungguhnya reaksi eksotermis itu ketika reaktan itu punya energi potensial lebih besar daripada produknya. Jadi produknya itu energi potensialnya lebih kecil. Kita tahu bahwa dari hukum pertama termodinamika bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan atau diciptakan kan gitu ya. Jadi misalkan di awal sebelum bereaksi energinya 10, harusnya setelah bereaksi juga harus tetap 10 karena energi tidak bisa dimusnahkan kan gitu. Tapi ternyata produknya cuma punya energi 6. Berarti yang 4 kemana kan gitu? Maka dia dilepaskan menjadi panas. Gitu ya. Jadi energinya tetap harus terkonservasi ya. Gitu ya. Jadi tetap sama jumlahnya sebelum dan setelah reaksi terjadi. Kalau endotermis berarti lawannya kan gitu. Berarti reaktannya itu punya energi lebih rendah daripada produknya. Jadi kalau misalkan reaktannya 6 produknya 10, berarti kan harus ada 4 tambahan kan gitu. Siapa yang tambahan itu dari mana? 4 misalnya. 4 kilojoule. Dari Misalnya reaktannya ini 6 kilojoule, produknya ternyata energinya 10 kilojoule. Berarti yang 4 kilojoule dapat dari mana? Kan energi tidak bisa diciptakan. Maka harus kita suplai panasan itu. Reaktornya harus dikasih jaket pemanasnya gitu ya. Tujuannya adalah itu supaya untuk memberikan energi kepada reaksi ini supaya terjadi membentuk produk yang kita inginkan. Itu ya teman-teman. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Jelas? jelas. Nah ini bagaimana kalau reaksi yang tahapnya tidak satu? Reaksi itu kan tidak selalu A jadi D langsung kan gitu ya. Misalnya contohnya ini A jadi B dulu, jadi C dulu, jadi D, baru jadi D. Berarti kan tahapnya ada 3 kali yang gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menentukan tahap yang menentukan laju reaksi gitu. Meskipun sebenarnya sesungguhnya semua tahap itu pasti berpengaruh pada laju reaksi. Tapi sebenarnya yang paling berpengaruh itu tahap mana itu yang harus kita cari. Kemudian menentukan reaksi yang berlangsung secara endotermis. Kenapa harus kita tentukan? Karena reaksi endotermis itu tidak akan terjadi kalau tidak kita kasih panas kan gitu ya. Karena dia butuh panas. Selama
harus kita hitung berapa sih energi yang dihasilkan dari reaksi eksotermis tersebut. Karena kalau misalkan reaksi kita eksotermis gitu, berarti dia akan menghasilkan panas. Apa yang harus kita lakukan kalau dia menghasilkan panas? Misalnya reaksinya menghasilkan panas nih, apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu reaksinya menghasilkan panas? Harus kita ambil panasnya kan gitu ya. Tidak mungkin reaktor yang lama terus bereaksi, lama-lama semakin panas meledak reaktornya kan gitu ya. Oleh karena itu kalau reaktor itu reaksinya ternyata yang terjadi di dalam reaktor itu eksotermis, maka reaktornya harus dikasih jaket pendingin kan gitu ya. Diambil panasnya untuk dialirkan ke tempat yang lain. Bolehlah dikasihkan siapa gitu kan sebagai aliran pemanas atau apa kan gitu, dipindahkan ke cooler kan gitu ya, coolernya menjadi panas kan gitu ya. Panas yang diterima oleh cooler itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Nah ini adalah hubungan antara laju reaksi dengan temperatur. Diketahui bahwa kebanyakan laju reaksi ya itu akan meningkat dengan temperatur yang lebih tinggi. Laju reaksinya semakin besar. Secara umum dan biasanya dengan pendekatan itu diperoleh bahwa ketika temperatur itu meningkat 10 derajat Celcius saja, maka laju reaksinya bisa menjadi 2 kali lipatnya. Jadi lebih tinggi gitu ya. Nah ini bagaimana sih kok bisa begitu gitu? Kenapa temperatur itu bisa meningkatkan laju reaksi gitu? Ketika temperaturnya meningkat, apa artinya adalah kita memberikan energi kepada reaktan kan gitu ya. Ketika temperaturnya meningkat berarti kan dipanaskan kan ya gitu. Itu artinya kita memberi energi kepada molekul reaktannya. Ketika reaktan itu punya energi yang lebih besar kan gitu. Tadinya energinya 10 kita tambahi kan gitu ya. Ketika energinya lebih besar maka fraksi collision yang memiliki energi cukup itu juga menjadi lebih besar. Sehingga kalau fraksinya lebih besar maka K konstanta laju reaksi juga menjadi lebih besar. Ketika konstanta laju reaksi besar maka laju reaksi juga lebih besar. Meskipun tidak berhubungan langsung seperti laju reaksi dengan konsentrasi ya, tapi temperatur itu juga bisa meningkatkan laju reaksi. Caranya dengan merubah nilai K gitu ya. Kalau temperatur meningkat K-nya lebih besar, sehingga R-nya juga lebih besar. Nah, ini contohnya, ini adalah jumlah molekul yang energinya cukup gitu ya. Jadi ketika ini energinya cukup di sini ya. Ini energi, kemudian ini jumlah dari molekul. Nah, kalau temperaturnya cuma T saja, dia jumlahnya cuma yang merah ini saja fraksinya. Tapi ketika T kita tambah 10 derajat Celcius gitu ya, maka jumlahnya menjadi lebih banyak yang merah dan hijau gitu ya. Jadi lebih banyak F-nya, fraksinya lebih besar, sehingga meningkatkan laju reaksi. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan Arrhenius. Karena hubungannya ke persamaan Arrhenius ya teman-teman. Tadi diketahui bahwa K itu sama dengan P kali Z kali eksponensial minus EA per RT yang itu yang persamaan tadi, di mana P steric faktor itu diasumsikan tidak tergantung pada temperatur. Jadi orientasi itu tidak dipengaruhi temperatur, mau temperaturnya 10, mau 15, mau 100, orientasinya ya begitu aja. Gitu. Kemudian Z collision number itu juga relatif tidak sensitif terhadap temperatur. Jadi meskipun temperaturnya berubah juga tidak berubah. Meskipun mungkin sebenarnya berubah sedikit gitu ya teman-teman ya. Semua asumsi yang kita ambil di mungkin untuk menyederhanakan rumus atau menyederhanakan suatu sistem, semua asumsi yang kita ambil itu harus berdasarkan teori atau berdasarkan data kan gitu ya. Ini diasumsikan bahwa steric faktor itu tidak berpengaruh pada temperatur. Berarti memang secara eksperimen sudah dibuktikan bahwa dia tidak terlalu dipengaruhi. Mungkin dipengaruhi tapi tidak besar. Itu jadi bisa diabaikan. Sama juga dengan collision number. Nah, karena P dan Z ini kan tidak berubah dengan temperatur ya. Jadi ketika temperaturnya
berubah ya, P dan Z-nya sama aja gitu. Maka satu konstanta dikalikan dengan konstanta yang lain akan menjadi konstanta yang baru, yaitu A gitu, sehingga K-nya ditulis menjadi A kali eksponensial minus EA per RT. Jika kita lenkan supaya menjadi garis lurus, maka menjadi len K sama dengan len A minus EA per RT. Jadi kalau kita melakukan eksperimen gitu ya, T-nya kita rubah-rubah, kemudian kita hitung nilai K-nya, setelah itu kita plot gitu ya. Plotnya adalah sumbu X-nya seperti sumbu Y-nya len K, maka kalau di regresi linear teman-teman dapat persamaan. Dia akan berhubungan secara garis lurus. Kan ini garis lurus ya, persamaan garis lurus. Y-nya adalah seperti Y-nya adalah len K, X-nya adalah seperti. Maka kalau diperoleh Y sama dengan MX plus C kan gitu ya, persamaan garis lurus, M-nya slope itu adalah minus EA per R. Sedangkan C-nya intercept-nya adalah len A. Jadi dari eksperimen tersebut, dari data tadi kita bisa memperoleh nilai energi aktivasi. Slope-nya minus EA per R itu adalah slope dari regresi linear kan gitu ya. Teman-teman tinggal hitung saja, ini misalnya dapat EA-nya 134 kJ per mol untuk misalnya reaksi tadi ya, CO ditambah dengan NO2 tadi. Kalau kita mau mencari energi aktivasi, kalau K kemarin teman-teman caranya gimana? Cari K, nilai konstanta laju reaksi gimana? Gimana cari konstanta laju reaksi? Yang dikibatkan itu loh. Oh ya, perbandingan yang dari eksperimen kan gitu ya, kita harus tentukan dia orde berapa dulu kan gitu ya. Setelah tahu ordenya, maka kita tahu persamaan laju reaksi R sama dengan K kali konsentrasi kali pangkat orde berapa kan gitu ya. Ketika kita punya data rate, kita punya data konsentrasi, ordenya sudah tahu, maka kita bisa menghitung nilai K-nya gitu ya teman-teman. Dari eksperimen itu kan gitu. Berarti kalau mau dapat eksperimen ini dengan T yang sama aja, kita harus variasikan konsentrasinya supaya dapat K kan gitu ya. Kemudian T-nya dirubah lagi, divariasikan lagi konsentrasinya dapat K kan gitu ya, supaya dapat data ini. Dapat seperti lawan K kan gitu ya, len K. Baru nanti teman-teman bisa dapatkan energi aktivasi. Nah, setelah energi aktivasi ini dapat gitu ya, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan energi aktivasi tersebut untuk menghitung K pada temperatur yang lain. Jadi misalnya saya punya nilai K pada temperatur tertentu, kita bisa mencari nilai K pada temperatur yang lain ketika kita tahu energi aktivasinya dari reaksi tersebut. Karena energi aktivasi itu kan tetap ya, untuk reaksi tertentu kan tetap, mau temperaturnya dirubah, konsentrasinya dirubah, dia kan tetap. Yang berubah kalau temperatur berubah, yang berubah apa yang teman? Konstanta laju reaksi kan itu ya. Jadi energi aktivasi itu tidak berubah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan persamaan Clausius-Clapeyron ya. Jadi kalau misalkan T-nya 2 maka K-nya juga K2 di sini. Kalau T-nya 1 maka K-nya juga K1. Ketika len K2 dikurangi dengan len K1, maka teman-teman bisa dapatkan persamaan ini. Bisa berbentuk seperti ini, bisa berbentuk seperti ini juga. Jadi ketika kita punya data K pada temperatur tertentu, kita bisa mencari nilai K pada temperatur yang lain. Atau misalnya kita punya data K1 dan T1, kita juga bisa mencari ketika K-nya sebesar ini maka dia temperaturnya berapa. Itu juga bisa. Atau ketika teman-teman punya dua data temperatur dan K, teman-teman bisa mencari nilai energi aktivasi dari sini. Tidak harus dari eksperimen tadi ya. Minimal ini juga eksperimen, berarti kan dua tapi datanya kan gitu ya. K1 T1 dan T1 K1 dan T2 K2, maka teman-teman bisa dapatkan energi aktivasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas teman-teman? Jelas. Saya lanjutkan ke contoh soal.
diketahui data-data bahwa yang pertama, konstanta laju reaksi itu akan menjadi double. Jadi double itu berarti 2 kalinya kan gitu ya. Ketika temperatur meningkat dari 15 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius. Kemudian konstanta laju reaksi dekomposisi pada 40 derajat Celcius diketahui sebesar 0,0125%. Pertanyaannya, berapakah energi aktivasi dekomposisi tersebut? Yang kedua, berapakah half-life? Half-life kemarin apa teman-teman? T setengah gitu ya. Tapi yang ditanya adalah T setengah pada 78 derajat Celcius. T setengah kemarin rumusnya gimana? Untuk orde 1 plus 2 per K kan gitu ya. Untuk orde 1 ya. Untuk orde 1 rumusnya T setengah adalah lan 2 per K. Berarti kan butuh data K kan gitu ya. Nah, K-nya karena K itu tergantung pada temperatur kan gitu ya. Maka yang ditanya di sini half-life pada 78 derajat Celcius, maka yang digunakan adalah K pada 78 derajat Celcius. Kemudian berapakah laju dekomposisi dari 0,2 molar A pada 78 derajat Celcius? Kemudian yang D, berapakah temperaturnya ketika laju dekomposisi dari 0,165 molar itu sebesar 0,125 mol per liter second? Yang A, yang pertama ditanya tadi adalah energi aktivasi kan gitu. Kalau energi aktivasi kita butuh 2 data temperatur dan 2 data K gitu ya teman-teman. Tadi diketahui ketika T-nya T1 yaitu 15 derajat Celcius atau 288 Kelvin, K-nya adalah K1. Kemudian ketika temperaturnya meningkat menjadi 25 derajat Celcius atau 298, maka K-nya menjadi 2 kalinya kan gitu ya. Maka K2 sama dengan 2K1. Kemudian teman-teman menggunakan persamaan Clapeyron ini dimasukkan angkanya. K2 nya adalah 2K1 dan 2K1 per K1 sama dengan energi aktivasi yang dicari dibagi dengan R. Nah, R-nya ini mengikuti tergantung teman-teman sebenarnya satuannya mau pakai yang mana gitu. Kalau satuannya pakai joule per mol Kelvin, maka nanti hasil dari energi aktivasinya adalah joule per mol gitu, mengikuti ya. Kemudian seper T1 nya 288 dikurangi seper T2 nya adalah 298. Maka teman-teman dapatkan energi aktivasinya sebesar 4,9 kali 10⁴ joule per mol atau dirubah menjadi 49 kilojoule per mol. Energi aktivasinya gitu ya. Kemudian yang B yang ditanya adalah berapa T setengah pada 78 derajat Celcius. Ada nggak data K pada 78 derajat Celcius? Tidak ada. Maka teman-teman juga harus cari yang gitu ya. Dibandingkan dengan siapa kan tadi kita bisa mencari nilai K pada temperatur tertentu jika kita punya data yang lain kan ya. K pada temperatur yang lain dan energi aktivasi. Energi aktivasi kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya begitu. Kemudian data yang satunya teman-teman bisa pakai ini. Konstanta laju reaksi dekomposisi pada 40 derajat Celcius diketahui 0,0125 itu ya. Jadi di sini len K2 minus len K1. K1 adalah K pada 40 derajat Celcius sama dengan energi aktivasi diperoleh dari perhitungan yang sebelumnya dibagi dengan R dikali seper T1 dikurangi seper T2. T1 nya adalah 40 derajat Celcius, T2 nya adalah 78 derajat Celcius. Maka teman-teman bisa dapatkan K2 atau K pada 78 derajat Celcius sebesar 0,0963. Kemudian yang ditanya adalah berapakah T setengahnya kan gitu ya. T setengah itu adalah kalau untuk orde 1 rumusnya tadi len 2 per K kan gitu ya. Len 2 itu nilainya 0,693 per K. K-nya K siapa? Karena yang ditanya pada 78 derajat Celcius berarti pakai K pada 78 derajat Celcius yaitu 0,0963. Maka diperoleh T setengahnya adalah 7,2 second.
OD1 dibilangnya ya reaksi dekomposisinya, maka rate sama dengan K kali konsentrasi pangkat 1 kan gitu. K-nya karena ini yang ditanya adalah pada 78 derajat Celcius, maka menggunakan nilai K pada 78 derajat Celcius dari perhitungan sebelumnya diperoleh 0,0963. Maka rate sama dengan K dikali konsentrasinya 0,2 diperoleh 0,0193 mol per liter second. Itu rate pada 78 derajat Celcius dengan konsentrasi mula-mula 0,3. Ketika konsentrasinya berubah, rate-nya juga Berubah. Ketika temperaturnya berubah, maka rate-nya juga berubah karena K-nya berubah. Gitu ya. Kemudian yang dia ditanya T-nya berapa gitu. T-nya berapa ketika rate-nya itu 0,124 dengan konsentrasi 0,165. T-nya berapa? Ada tidak persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan temperatur? Ada? Ada. Laju reaksi R dengan temperatur ada hubungannya? Tidak ada. Temperatur itu hubungannya dengan K, gitu ya. Maka teman-teman harus mencari K-nya dulu untuk menghubungkan dengan temperatur kan gitu. Ini diketahui tadi bahwa karena OD1 R sama dengan K kali konsentrasi kan gitu ya. Maka ketika rate-nya tahu 0,124, konsentrasinya tahu 0,165, teman-teman bisa cari nilai K-nya kan gitu ya. K-nya sebesar 0,124 rate dibagi dengan konsentrasi 0,165 diperoleh 0,752 K-nya. Kemudian yang ditanya sebenarnya adalah K itu loh, itu pada temperatur berapa kan gitu ya. Maka kalau kita mau mencari temperaturnya kita menggunakan persamaan Clausius-Clapeyron. Jadi teman-teman punya K2 ini 0,752, kemudian K1-nya pakai data yang mana? Kita kan punya dua data ya, K pada 40 derajat Celcius dan K pada 78 derajat Celcius. Kalau di soal ini menggunakan K pada 40 derajat Celcius. Kenapa kira-kira kok tidak menggunakan K pada 78 derajat Celcius? Bisa nggak kalau saya menggunakan K pada 78 derajat Celcius? Bisa? Bisa, teman-teman ya. Bisa menggunakan 40 ataupun 78. Tapi kenapa ini menggunakan 40? Karena kalau K pada 78 derajat Celcius itu kan hasil perhitungan ya. Ketika perhitungan kita salah, maka perhitungan di sini juga menjadi salah. Maka teman-teman nanti usahakan ketika mengerjakan soal, kalau ada datanya, gunakan data yang diberikan oleh soal saja daripada hasil perhitungan. Untuk mengurangi error tadi ya, misalnya tadi saya sudah salah memasukkan angka atau salah menulis begitu ya, itu akan menjadi tidak merembet kemana-mana salahnya gitu ya. Jadi ini menggunakan T1-nya adalah 40 derajat Celcius atau 313 Kelvin. EA-nya karena reaksinya sama berarti ya EA-nya sama, diperoleh dari bagian A tadi. Maka diperoleh K 0,752 itu pada temperatur 1,3 kali 10 pangkat 2 atau 130 derajat Celcius. Kalau dari perhitungan dapatnya Kelvin ya teman-teman. Kemudian baru dirubah ke Celcius. Dari sini ada yang ditanyakan. Jelas? Di sini ada latihan soal, teman ini dari buku ya, teman-teman bisa coba untuk persiapan nanti waktu UTS gitu ya, teman-teman yang banyak. Nah, sampai sini materinya, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah tentang mekanisme reaksi dan katalisis. Nah ini mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi itu dideskripsikan sebagai sebuah jalan gitu ya, atau sequence atau step gitu ya, di mana reaksi itu bisa terjadi pada level molekular. Jadi kalau kita kan sebenarnya tidak terlalu memperhatikan molekular level ya. Kalau orang kimia murni itu penting sekali karena mereka belajar kimia molekuler. Secara molekuler itu apa sih yang terjadi ketika reaksi terjadi. Kalau kita kan tidak. Pokoknya reaksi totalnya apa kan gitu ya. Nah, mekanisme reaksi ini biasanya berubah dengan temperatur. Jadi kalau temperaturnya berubah, maka mekanisme reaksinya juga berubah. Contohnya
contohnya misalkan tadi reaksi CO dan NO2 ketika temperaturnya 600 Kelvin ke atas, maka ketika CO itu bertumbukan dengan NO2 dia langsung membentuk produk NO dan CO2. Artinya mekanisme stepnya cuma satu langsung gitu ya. Tapi ketika temperaturnya lebih rendah gitu ya, pada temperatur rendah maka reaksi ini itu sebenarnya terjadi melalui dua tahap. Jadi NO2 itu akan bereaksi dengan NO2 dulu membentuk NO3 ditambah NO. Kemudian baru NO3 ini akan bereaksi lebih lanjut dengan CO membentuk CO2 dan NO2. Meskipun ya kalau kita tulis reaksi secara keseluruhan kan biasanya begitu ya. Meskipun tahapnya ada dua, reaksi keseluruhannya kan kita coret. Ini NO3 di sini, ini NO3 di sini dicoret kan gitu ya. Kemudian ini NO2-nya ada dua. Ini juga ada NO2 maka satunya bisa dicoret kan gitu ya. Maka reaksi totalnya menjadi sama yaitu CO ditambah NO2 menjadi NO dan NO. CO2 dan NO. Reaksi totalnya sama dengan reaksi yang satu tahap. Kalau tidak sama berarti harus ada yang dicek lagi itu mana yang salah gitu ya. Nah dari eksperimen didapatkan bahwa pada temperatur tinggi laju reaksi itu adalah K kali konsentrasi CO kali konsentrasi NO2. Sedangkan pada temperatur rendah rate-nya adalah K kali NO2 pangkat 2. Karena sequence-nya berbeda atau step-nya berbeda, mekanismenya berbeda sehingga persamaan laju reaksinya juga berbeda. Nah kemudian elementary step itu adalah setiap step tadi itu loh, setiap sequence dari reaksinya tadi itu namanya elementary step gitu ya, yang menyusun suatu mekanisme. Misalnya kalau ini ya berarti ini elementary step 1, ini elementary step 2 gitu ya teman-teman. Nah elementary step ini biasanya bisa unimolekular atau reaktannya satu gitu ya, A menjadi B plus C, bisa juga bimolekular reaktannya 2 berarti A plus B menjadi C plus D. Bisa juga tapi pada kasus-kasus yang sangat jarang itu termolekuler jadi A plus B plus C menjadi D plus E. Dimana pada elementary step ini laju reaksinya itu sama dengan konstanta laju reaksi langsung dikalikan dengan konsentrasi reaktannya. Jadi kalau dia A menjadi B plus C maka rate-nya juga K kali konsentrasi A. Ketika stepnya adalah A plus B menjadi C plus D maka rate-nya adalah K kali A kali B. Kalau ini C A B C berarti ya K kali A kali B kali C. Itu kalau elementary step, bukan persamaan total ya teman-teman ya. Kalau persamaan total itu harus teman-teman cari gitu ya. Kalau elementary stepnya langsung konstanta laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi reaktan. Kemudian ada istilahnya slow steps atau step yang lambat gitu ya. Sering sekali salah satu step dari suatu mekanisme reaksi itu dia lebih lambat, bisa juga jauh lebih lambat daripada step-step yang lain. Nah step ini itu biasanya disebut sebagai rate determining atau step yang menentukan laju reaksi. Jadi misalkan stepnya ada 3, tadi kan kita disuruh mencari step mana sih sebenarnya yang menentukan laju reaksi yang gitu ya. Step yang menentukan laju reaksi itu adalah step yang paling lambat. Yang paling lambat itu kenapa kira-kira teman-teman kok dia lambat? Kira-kira kenapa? Kenapa lambat? Karena energi aktivasinya paling besar. Paling tinggi gitu. Jadi step yang paling lambat misalnya ini ya, A menjadi B, B menjadi C, C menjadi D gitu. Yang paling lambat itu adalah yang punya energi aktivasi yang paling tinggi. Itu yang paling lambat. Maka sebenarnya kalau kita mau menghitung laju reaksi totalnya kan A menjadi D. Laju reaksi total dari A menjadi D itu ditentukan oleh step yang kedua. Jadi laju reaksi dari B menjadi C itu yang paling lambat itu yang menentukan laju reaksinya. Sampai di sini jelas? Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung laju reaksi totalnya tadi itu maka kita harus menghilangkan produk-produk intermediate gitu ya teman-teman. Jadi misalkan ada reaksi ini ya, NO ditambah Cl2 itu menjadi NOCl2 di mana dia reaksinya kesetimbangan
dia terjadinya cepat. Kemudian step yang kedua itu NOCl2 ditambah NO menjadi 2NOCl. Kemudian kalau kita disuruh ini ya, bagaimanakah persama reaksi totalnya gitu, maka ini Cl2 ini enggak, ini yang dihapus adalah NOCl2 ya. Ada di kanan, ini ada di kiri, maka dihapus menjadi NO-nya ada 2, maka 2NO ditambah Cl2 menjadi 2NOCl. Nah, karena reaksi totalnya adalah reaktannya NO dan Cl, maka seharusnya persamaan laju reaksi itu hanya bergantung pada konsentrasi NO dan Cl, tidak boleh bergantung pada konsentrasi produk intermediate, kan gitu ya. Nah, karena tadi dibilang bahwa laju reaksi keseluruhan itu tergantung pada step yang lambat, kan itu, maka tergantung pada step nomor 2, gitu ya teman-teman. Maka laju reaksi overall itu adalah laju reaksi step kedua, yaitu K2 kali konsentrasi NOCl2 kali konsentrasi NO. Nah, karena NOCl2 itu adalah produk intermediate, maka kan tidak boleh. Maka teman-teman harus mencari berapa sih konsentrasi NOCl2. Dicarinya dari mana? Dari step yang pertama, karena dia produknya step pertama, gitu ya. Maka dari step yang pertama ini, karena dia reaksinya bolak-balik, maka saat kesetimbangan itu terjadi, laju ke kanan sama dengan laju ke kiri, ya gitu. Laju ke kanannya adalah K1 kali NO kali Cl, laju ke kirinya adalah K-1 kali NOCl. Maka konsentrasi NOCl itu adalah K1 kali konsentrasi NO kali konsentrasi Cl dibagi K-1. Maka ini dimasukkan ke persamaan ini, karena gini ya, tadi rate overallnya adalah K2 kali konsentrasi NOCl kali konsentrasi NO, maka konsentrasi NOCl ini diganti dari ini menjadi K2 kali K1 kali NO kuadrat, karena ini ada NO, di sini juga ada NO ya, NO pangkat 2 kali Cl dibagi K-1. Nah, ini adalah rate overall reaction. Jadi meskipun tadi dibilang bahwa yang menentukan laju reaksi itu adalah reaksi yang paling lambat, tetap saja step yang lain juga berpengaruh. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas? Udah ya? Kita masuk ke contoh soal. Reaksi dekomposisi ozon O3 menjadi diatomic oksigen O2 itu dipercaya terjadi melalui 2 step mekanisme, gitu ya. Step yang pertama, O3 itu terdekomposisi menjadi O2 plus O, di mana dia cepat, gitu ya, reaksinya bolak-balik. Dan step 2, O3 ini bereaksi dengan O yang terbentuk tadi membentuk 2O2 dan reaksinya lambat. Di sini maka reaksi totalnya adalah 2O3 menjadi 3O2. Terus yang ditanya adalah bagaimanakah persamaan laju reaksi overall, gitu ya. Reaksi overall berarti dihitung dari step berapa teman-teman? Dari step 2. Jadi step kedua laju reaksinya adalah K2 kali konsentrasi O3 kali konsentrasi O, gitu. Nah, O itu tadi kan produk intermediate ya, maka kita harus cari dari step 1, maka laju ke kanannya rate sama dengan K1 kali O3, laju ke kiri berarti K-1 kali O2 kali O. Ketika perkembangan terjadi, maka laju ke kanan sama dengan laju ke kiri, gitu. K1 kali O3 sama dengan K-1 kali O2 kali O. Maka O-nya adalah K1 kali O3 dibagi K-1 kali O2. Nah, rate tadi, rate overall tadi kan K2 kali O3 kali O, gitu ya. Maka O-nya diganti dengan ini, gitu. Maka diperoleh ini. Nah, ini kan tadi karena ada K2, ada K1, ada K-1, maka diganti menjadi K, gitu aja. Jadi K di sini itu adalah K2 kali K1 kali K-1. Boleh tetap ditulis ini, boleh dijadikan K, cuma harus dikasih keterangan K itu apa, kan gitu ya. Karena yang kita ketahui tadinya adalah K1, K-1, K2, kan gitu. Kalau teman-teman membuat suatu konstanta baru harus didefinisikan konstanta baru itu apa. Jelas sampai di sini? Jelas.
lanjutkan ke katalisis. Pernah mendengar katalisis ya teman-teman? Pernah. Kalau katalis pernah dengar? Pernah. Katalis dan katalisis apa bedanya? Katalisis itu apa? Kira-kira bedanya katalis dengan katalisis apa? Katalisis itu ya katalisis. Iya, katalis itu apa sih? Katalis itu adalah substansinya atau materialnya. Kalau katalisis itu adalah prosesnya. Gitu ya. Jadi ketika menulis itu harus benar ya, karena banyak sekali tulisan itu salah gitu ya. Kalau katalisis itu berarti reaksinya gitu. Jadi kalau katalisis adalah sebuah substansi itu salah ya. Katalis adalah suatu substansi itu benar. Kalau katalisis itu suatu proses apa gitu ya. Jadi katalis itu adalah suatu substansi yang meningkatkan laju reaksi tanpa terkonsumsi. Apakah katalis itu ikut bereaksi? Tidak ikut. Jadi katalis itu ikut bereaksi ya teman-teman, tapi tidak terkonsumsi. Jadi meskipun dia ikut bereaksi akan kita dapatkan lagi di akhir setelah reaksinya selesai dengan jumlah yang sama. Misalkan katalis saya pakai 1 mol, di akhir reaksi setelah reaksinya selesai katalisnya akan diperoleh 1 mol lagi. Jadi dia tidak terkonsumsi, berarti kan tidak berkurang ya. Nah, nanti kalau teman-teman ini melakukan perhitungan jangan sampai katalis itu terkonsumsi ya. Kalau terkonsumsi siapa yang mengkonsumsi? Nah, bagaimana kok dia bisa meningkatkan laju reaksi dengan cara merubah jalannya? Kalau di sini biasanya ya secara umum yang kita ketahui adalah katalis itu meningkatkan laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi kan gitu ya. Padahal kita tahu tadi bahwa energi aktivasi itu hanya tergantung pada nature reaksinya. Kalau reaksinya tidak berubah, seharusnya energi aktivasinya Tidak berubah. Tapi mengapa kok katalis itu bisa dibilang menurunkan energi aktivasi? Sebenarnya dia itu tidak serta-merta menurunkan energi aktivasi ya teman-teman. Jadi katalis itu memberikan jalan yang lain yang energi aktivasinya lebih kecil. Yang pastinya kalau reaksi overallnya sama dengan reaksi yang tanpa katalis. Makanya dia seakan-akan menurunkan energi aktivasi. Karena kalau kita menghitung ini ya stoikiometri, kita kan tidak memperhatikan mekanisme ya. Yang kita perhatikan adalah overall reaction kan gitu. Mau pakai katalis mau tidak pakai katalis, overall reaksinya kan sama. Sebenarnya bedanya kan di mekanismenya kan gitu ya, di jalannya itu bagaimana sih? Sama kayak saya mau ke Surabaya, mau lewat jalan bawah atau pakai jalan tol. Katalis kan bedanya cuma itu, tujuannya sama. Awalnya sama dari Malang, sampainya juga sama kan gitu. Jalannya aja yang beda ketika kita pakai katalis dan tidak pakai katalis. Gimana kalau tidak pakai katalis itu energi aktivasinya lebih rendah. Contohnya ini ya, misalnya kalau tidak pakai katalis itu jalannya yang merah 1 gitu merah. Tapi kalau pakai katalis dia terjadi melalui 2 tahap, 1, 2. Dimana tahap 1 dan tahap 2 itu punya energi aktivasi yang lebih rendah daripada kalau pakai lewat jalan yang merah atau secara langsung. Bisa dipahami ya teman-teman? Jadi katalis ikut bereaksi atau tidak? Ikut. Dia ikut bereaksi tapi tidak Terkonsumsi. Jadi meskipun memang bisa diterima secara umum ya bahwa katalis itu bisa menurunkan energi aktivasi, teman-teman harus paham bahwa sesungguhnya bukan serta-merta menurunkan energi aktivasi gitu ya. Cuma ya memang lebih mudahnya karena overall reaction-nya sama ya dia terlihat menurunkan energi Aktivasi. Ini teman-teman sebagai seorang mahasiswa teknik ini harus paham ya bagaimana kok katalis itu bisa menurunkan energi aktivasi gitu ya. Kemudian katalis itu ada 3 secara umum ya. Ada katalis homogen yang pertama. Katalis homogen
homogen itu adalah katalis yang fasenya sama dengan reaktannya. Jadi kalau reaktannya cair, berarti fase katalisnya juga cair. Itu katalis homogen. Nah, katalis ini mempercepat reaksi dengan cara membentuk intermediate, reaktif intermediate yang terdekomposisi menjadi produk gitu ya. Jadi dia sama aja, intinya memberikan jalan lain kan gitu ya. Enggak langsung A menjadi D, tapi A menjadi B dulu, menjadi C dulu, baru menjadi D. Contohnya misalkan 2H2O2 atau hidrogen peroksida itu terdekomposisi menjadi 2H2O plus O2. Kalau tanpa katalis mungkin langsung ini gitu ya, langsung terjadi begitu, tapi lambat reaksinya karena energi aktivasinya besar. Tapi kalau dia menggunakan katalis atau reaksinya dikasih katalis, maka dia melalui 2 step reaksi dekomposisinya. Jadi H2O2 akan bereaksi dengan I- dulu, di mana I- di sini adalah katalisnya. Kalau kita kasih katalis I- bagaimana caranya? Misalnya ada H2O2 di larutan hidrogen peroksida, mau saya kasih katalis I-, apa yang harus saya tambahkan ke larutan tersebut? I- langsung? Bisa nggak kita menambahkan ion? Tidak ya. Jadi meskipun yang dibutuhkan adalah I-, kenyataannya ketika eksperimen kita bisa menggunakan Hi, bisa menggunakan Ki, bisa menggunakan biasanya asam atau basa. Jadi kalau nggak Hi ya yang lain gitu ya. Bisa Ki, NaI gitu ya teman-teman. Yang pasti kalau ketika dia dilarutkan dalam air kan membentuk ion I- ya. Nah ion I- tadi yang berfungsi sebagai katalisnya, maka dia akan bereaksi dengan H2O2 membentuk H2O dan IO-. Nah ini loh, reaktif intermediate IO-nya gitu. Kemudian H2O2 akan bereaksi lebih lanjut dengan IO- membentuk H2O plus O2 plus I-. Jadi katalisnya diperoleh lagi gitu ya di akhir reaksi. Tapi kalau dituliskan overall reaksinya tetap sama, 2H2O menjadi 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Jadi tetap sama. Jadi reaksi akhirnya itu arahnya sama, tujuannya sama. Mula-mula dan tujuannya sama, jalannya aja yang beda. Pakai katalis atau tidak. Sampai di sini jelas? Jelas. Yang kedua adalah katalis heterogen. Kalau homogen tadi fasenya sama, berarti kalau heterogen fasenya beda. Katalis heterogen itu biasanya solid. Jadi yang disebut katalis heterogen itu solid ya teman-teman biasanya. Kalau reaktannya bisa liquid, bisa padatan. Padatan bisa liquid, bisa gas. Gitu ya. Jadi bisa gas phase atau liquid phase. Tapi kalau katalisnya biasanya padatan. Yang dimaksud dengan heterogen katalis itu adalah katalis yang berupa padatan. Contohnya misalkan NO2 itu terdekomposisi menjadi nitrogen dan oksigen dibantu oleh AU. AU itu apa teman-teman? Emas, gitu ya. AU itu emas, bukan emas ini. Emas ya. Emas AU itu emas. Emas itu kan mahal ya teman-teman. Sebenarnya dia bisa menggunakan katalis yang lain, tapi yang paling umum itu adalah emas atau AU. Bagaimana caranya supaya itu terdekomposisi menjadi nitrogen dan oksigen? Ya langsung saja saya kasih padatan AU atau logam AU. Nah kalau mau menjelaskan bagaimana mekanismenya, maka N ini kan perangkap 3 dengan N, kemudian rangkap 1 dengan O. Nah dia membentuk kompleks dengan katalisnya gitu. Kalau katalis padatan, dia kan reaktannya gas. Apakah padatan itu ikut bereaksi? Kalau mekanisme di katalisis heterogen, karena dibilang tadi bahwa katalis itu ikut bereaksi ya. Jadi sebenarnya reaksi pada reaksi yang berkatalis heterogen, reaksinya terjadi di permukaan katalisnya. Jadi molekul reaktannya tadi mau liquid, mau gas gitu ya, terabsorpsi dulu atau nempel dulu di permukaan katalisnya. Setelah nempel di permukaan katalisnya baru bereaksi membentuk produk. Produk yang ada di permukaan itu kemudian akan lepas dari katalis. Kemudian katalis akan ditempeli oleh reaktan lagi dan begitu saja seterusnya. Nah, katalis yang tertempeli oleh si reaktan tadi membentuk
kompleks katalis reaktan kan gitu ya teman-teman. Baru membentuk produk dan katalis lagi. Di sini dibilang salah satu problem dari katalis heterogen itu adalah katalis heterogen itu mudah teracuni. Teracuni oleh apa? Gitu. Karena tadi kan butuh permukaan, gitu ya, butuh permukaan padatan itu. Sedangkan di industri kalau kita mau mereaksikan suatu apa saja lah gitu ya, raw material itu kan tidak mungkin digunakan raw material murni 100% kan gitu ya, pasti raw material yang banyak impuritiesnya gitu. Nah impurities yang dibawa oleh raw material itu yang kemungkinan bisa meracuni katalis. Selain itu bisa juga reaksi itu kan kadang produknya tidak satu ya, A plus B berarti kan produknya ada dua. Nah kadang produk samping itu juga bisa meracuni katalis. Meskipun dia punya kelemahan itu ya, kelebihannya adalah ketika katalisnya heterogen mudah sekali untuk memisahkan produk dari katalis kan gitu. Katalis itu kan tidak boleh tercampur dari produk. Kalau kita mau jualan produk aja kan nggak boleh mengandung katalis kan gitu ya. Kalau katalisnya heterogen ya tinggal kita saring aja kan terpisah ya antara produk dengan katalisnya. Sedangkan kalau pada katalis homogen kan sama-sama liquid dan gitu. Gimana cara memisahkannya? Pakai istilah salah satu. Jadi butuh energi yang lebih untuk memisahkan katalis dari produknya. Sedangkan kalau katalis heterogen mudah. Prakteknya pun di dalam industri katalis heterogen itu tidak akan ikut mengalir dengan produk kan itu. Misalnya ada reaktor, prosesnya kontinuan berarti reaktornya masuk produknya langsung keluar kan gitu ya. Kalau homogen ya pasti katalisnya ikut keluar gitu ya dengan si produknya tadi. Tapi kalau katalisnya padatan, produknya kan liquid misalnya atau aqueous, ya aqueousnya mengalir, padatannya akan tetap diam di reaktor. Jadi tidak perlu pemisahan lagi. Kalau katalisnya padat. Kalau katalisnya cair ya berarti butuh distilasi misalnya atau absorpsi misalnya. Sampai di sini jelas teman-teman? Jelas. Selanjutnya adalah enzim. Nah, enzim ini biasa disebut sebagai biokatalis. Biokatalis atau enzim gitu ya. Enzim itu bisa apa saja? Enzim itu di sini disebut sebagai protein molekul yang mempunyai molar massa yang tinggi. Itu adalah enzim. Tahu salah satu proses terkenal yang menggunakan biokatalis? Apa kira-kira yang fermentasi? Fermentasi itu umum sekali ya teman-teman ya. Dia menggunakan biokatalis, makanya dia bioteknologi yang dia. Bioteknologi itu prosesnya yang bio-bio kan gitu ya teman-teman. Nah ini menggunakan, misalnya kalau ini tadi dekomposisi hidrogen peroksida menjadi H2O dan O2 tadi bisa menggunakan apa teman-teman? HI kan gitu ya. Iya. Kalau kita mau menggunakan katalis mungkin bisa menggunakan imines kan gitu ya. Iya. Sebenarnya dia juga bisa menggunakan enzim katalase. Kalau kita mau menggunakan katalis homogen, HI-nya langsung saya campurkan kan gitu ya. Mau menggunakan katalis heterogen, logam A-nya juga langsung saya campurkan. Kalau mau menggunakan biokatalis gimana caranya? Apakah enzimnya langsung saya campurkan? Enggak. Gimana caranya? Pastinya bisa kita campurkan kalau kita punya isolated enzimnya kan gitu ya, yang benar-benar murni enzim katalase gitu ya. Meskipun sebenarnya isolated enzim itu ada tapi mahal sekali dan saya tidak tahu di Indonesia ada atau tidak gitu. Bisa memproduksi isolated enzim atau tidak kan gitu ya. Maka biasanya seperti di proses ini ya, fermentasi yang digunakan adalah bakteri yang menghasilkan enzim tersebut gitu ya. Jadi yang kita gunakan adalah bakteri karena enzim itu dihasilkan oleh apa? Hidup. Enzim itu dihasilkan bakteri, hal-hal seperti itu ya. Selain dia makan menghasilkan itu, dia juga menghasilkan enzim gitu. Nah tapi kalau kita menggunakan bakteri misalnya fermentasi menggunakan Saccharomyces misalnya, Saccharomyces itu apakah hanya akan menghasilkan satu enzim? Tidak. Oleh karena itu produknya juga tidak mungkin satu gitu ya. Pasti ada produk macam-macam di situ. Misalnya saya mau fermentasi biohidrogen gitu ya. Ternyata kok tidak menghasilkan hidrogen,
Padahal saya sudah pakai Saccharomyces, seharusnya secara teori dia pasti menghasilkan gas hidrogen. Artinya apa kalau dia tidak menghasilkan gas hidrogen? Berarti si Saccharomyces-nya tidak menghasilkan enzim yang kita inginkan, yang bisa memproduksi hidrogen kan gitu ya, tapi dia menghasilkan enzim yang lain sehingga produknya bukan hidrogen tapi produk-produk yang lain. Katalis itu spesifik pada produk tertentu ya teman-teman. Jadi misalnya raw materialnya sama, ketika katalisnya beda produknya bisa berbeda. Katalis itu spesifik terhadap produk. Jadi salah satu tadi tujuannya adalah meningkatkan laju reaksi, tujuan yang kedua adalah mengarahkan reaksi gitu. Jadi saya mau reaksinya itu mengarah kemana? Produknya itu saya mau apa kan gitu, meskipun raw materialnya sama. Oh saya mau produknya itu C, saya mau produknya itu D, berarti katalisnya apa yang harus saya gunakan? Oleh karena itu meskipun fermentasi itu seharusnya secara teori gula ketika difermentasi itu menjadi gas hidrogen misalnya ya begitu, kenyataannya tidak menghasilkan gas, ya berarti enzim yang bisa menghasilkan gas tidak terbentuk. Dia membentuk enzim pasti gitu ya, tapi mungkin bukan enzim yang bisa membantu produksi gas gitu, tapi enzim yang lain. Sampai di sini jelas ya teman-teman? Jelas. Kita lanjutkan ke contoh soal. Nanti teman-teman pelajari lagi kalau tentang enzim ini di semester depan di mata kuliah bioproses. Itu kan ada eksperimennya juga ya. Untuk yang reaksi berkatalis, teman-teman pelajari lebih lanjut di teknik reaksi kimia 1. Teknik reaksi kimia TRK 1 di semester depan juga. Teman-teman belajar lebih lanjut di semester depan. Hukum pertama termodinamika tadi yang sempat masuk, kenapa kok ada reaksi eksotermis dan endotermis, teman-teman juga pelajari lebih lanjut di termodinamika teknik kimia 1 ya. Karena memang semester 1 dan semester 2 ini kan dasar ya, sebagai dasar untuk teman-teman belajar di semester berikutnya lagi. Jadi dasar itu yang paling umum dulu gitu. Baru sebenarnya kimia dasar itu ternyata ada termonya, ada TRK-nya kan gitu ya, tergantung mau membahas lebih dalam ke arah mana kan gitu ya. Ke arah energi aktivasi atau ke arah kinetika reaksi kimianya ataukah ke arah mana. Nah, itu tergantung. Jadi dia akan lebih mengerucut. Jadi kalau kuliah yang semakin dalam itu lebih mengerucut ya. Lebih mengerucut ke termo, lebih mengerucut ke yang lain gitu. Kinetikanya sendiri, termonya sendiri, nanti prosesnya sendiri, misalkan distilasi ya, prosesnya distilasi itu sendiri. Kita masuk ke contoh soal. Jadi misalkan ada fosgen itu rumusnya Cl2CO, dia adalah gas beracun yang digunakan dalam Perang Dunia I gitu ya. Diperoleh dari reaksi antara Cl2 dan CO. Jadi teman-teman jangan coba-coba mereaksikan Cl2 dan CO, nanti hasilnya fosgen itu beracun ya teman-teman. Mekanisme reaksinya itu melalui 3 tahap. Yang pertama adalah Cl2 akan berkesetimbangan dengan 2Cl. Reaksinya cepat, kemudian Cl plus CO membentuk ClCO juga cepat, kemudian ClCO ditambah Cl2 membentuk Cl2CO plus Cl, di mana reaksinya lambat. Kemudian disuruh mencari bagaimanakah reaksi keseluruhannya. Reaksi keseluruhannya gimana teman-teman? Apa reaksi keseluruhannya? Berarti Ada Cl2 dengan 2Cl, Cl plus CO, ClCO, kemudian 2Cl2 ClCO plus Cl2 menjadi Cl2CO plus CL. Ini kan hilang gitu ya. Yes. Ini kan hilang gitu ya. Ada hilang lagi? Ini hilang gitu ya. Bukan ya? Beda satu sisi. Cl plus CO, Reaksinya menjadi 2Cl2 2Cl2 plus CO menjadi Cl2CO.
reaksi overall itu sama dengan laju reaksi step ketiga gitu ya. Maka ini step laju overallnya rate ketiga yaitu K3 kali ini ya, K3 kali ClCO kali Cl2 gitu ya. Tapi ClCO itu kan produk intermediate, maka teman-teman harus cari dari mana ClCO itu hasil dari step 2. Maka mencari ClCO dari step kedua yaitu rate kanan sama dengan rate kiri ketika kesetimbangan terjadi. Maka K2 rate kanannya adalah K2 kali Cl kali CO, rate ke kirinya adalah K-2 kali ClCO. Kemudian konsentrasi ClCO itu sama dengan K2 per K-2 kali Cl kali CO gitu. Cl itu kan juga produk intermediate sebenarnya ya, meskipun dia produk akhir juga ada gitu kan. Tapi kan seharusnya laju reaksi itu tidak tergantung pada konsentrasi produk ya teman-teman. Laju reaksi itu ya tergantung pada konsentrasi reaktan. Berarti dia harus hanya tergantung pada konsentrasi Cl2 dan CO saja kan gitu ya. Maka teman-teman cari konsentrasi Cl-nya. Mencari konsentrasi Cl dari step 1. Dari step 1 ini ketika terjadi kesetimbangan rate kanan sama dengan rate ke kiri, maka K1 kali Cl2 sama dengan K-1 kali Cl pangkat 2. Karena dia 2 kali ya ininya. Maka diperoleh Cl-nya adalah akar dari K1 per K-1 kali konsentrasi Cl2. Maka ClCO ini adalah K2 per K-2 dikali Cl. Cl-nya diganti dengan ini yang itu. Maka akar K1 per K-1 kali Cl2 kali konsentrasi CO. Karena akar yang dituliskan pangkat setengah supaya terpisah antara K dengan konsentrasi yang itu ya. Karena apa itu konstanta. Kemudian rate overallnya tadi K3 kali ClCO kali Cl2. Maka ClCO-nya diganti dengan ini. K3 kali K2 per K-2 kali K1 per K-1 pangkat setengah kali Cl2 pangkat setengah kali CO kali Cl2. Atau misalkan semua keseluruhan ini disebut sebagai K gitu ya, konstanta yang baru, maka rate overall itu K sama dengan Cl2 pangkat 3 per 2 dikali dengan CO. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa ya teman-teman? Bisa. Panjang aja, tapi kan bisa toh. Insya Caranya Allah. agak panjang aja gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini ada latihan soal juga teman-teman, bisa coba ya nanti ya. Nanti teman-teman bisa coba-coba gitu ya untuk persiapan UTS. Ini sudah saya upload di Chrome, jadi teman-teman bisa UTS-nya sesungguhnya kan materinya 2 ini ya, 2 materi setelah kuis. Cuma 2 materi setelah kuis ini tidak bisa lepas dari materi reaksi. Mulai dari reaksi kan tidak bisa lepas ya, karena memang sebenarnya itu satu materi besar ya, reaksi. Ya reaksi, ya kemudian bagaimana cara menentukan laju reaksi, ya kemudian bagaimana hubungan antara konsentrasi temperatur dengan laju reaksi, bagaimana mekanisme laju reaksi, bagaimana reaksinya kalau ada katalisnya, itu kan menjadi satu tema besar gitu ya. Jadi teman-teman tetap tidak bisa lepas dari materi sebelumnya, paling tidak tentang reaksi dan penentuan laju reaksi kan gitu ya. Nanti untuk UTS-nya open cheat sheet A4 1 lembar. Bolak-balik kan saya bilangnya 1 lembar ya. Jadi bolak-balik. Kalau 1 halaman kan ini ya, 1 halaman. Kalau 1 lembar ya halaman 1 dan halaman berapa? Open titik berapa? F4. Itu hitungan. 4. Hitung tahu. Tidak kan 4 ya, maksimal 3 tapi kemungkinan 2 gitu ya. Maksimal 3 soal. Mengambil dari materi ini. Tapi Tapi juga tidak akan jauh-jauh dari buku ya. kemungkinan 2 soal. Iya, tapi dia tetap berhubungan sama materinya sebelumnya, jadi tetap dipelajari gitu loh. Kalau teman-teman belajar gitu ya, belajar materi ini kemudian dipahami lagi tuh semua contoh soal yang sudah diberikan
lancar, insya Allah teman-teman bisa. Amin. Paling ya soalnya lebih panjang aja. Tadi yang ditanyakan half life apa paling kan jadi beruntut gitu aja ya. Jadi nanti kalau mengerjakan harus hati-hati Oke, karena kemarin. kalau A itu sudah salah kemungkinan bisa sampai salah ke berikutnya kan gitu ya. Makanya harus hati-hati. Meskipun sebenarnya soalnya cuma 1D aja yang ditanyakan, tapi untuk mencari nilai D itu kan harus mencari nilai A, mencari B, mencari C kan sama aja sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau soalnya itu dikasih A, B, C, D itu sebenarnya mengarahkan teman-teman begini loh cara mengerjakan soalnya itu harus dicari ininya dulu, kemudian dicari ininya, kemudian dicari ininya kan begitu. Meskipun sebenarnya sesungguhnya soal akhirnya ya yang D itu aja gitu. Saya dipahami ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk setelah ini kan UTS 2 minggu ya teman-teman. Kemudian Ya. minggu ke-9 teman-teman harus masuk jam 7:30 lagi ya. Soalnya sama Prof Hermin kan minggu ke-9 teman-teman Ya. harus buat kesepakatan lagi. Saya kan mengajar mata kuliah yang lain. Pagi saya ngajar TR2, ngajar fenomena perpindahan gitu ya. Jadi tidak bisa ngajar lagi untuk dunia dasar. Kayaknya cuma bisa jadwal biasa. Saya absen. Dia ngapain ngerjain laptop? Aku belum mulai. Aku kira kamu santai-santai gitu udah selesai kan. Kalau aku biasa itu hari H praktikum aku ngerjain laptop basic kan baru ngerjain. Gak tau sih kebiasaan buruk yang tidak patut dicontoh.